Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia bersama kita pada hari ini ada dalam dialog khusus bersama dengan Bapak Cahyo Siswo Utomo. Beliau adalah Ketua Fraksi DPR PKS DPRD Kota Surabaya. Sehari-hari beliau ada di Komisi D yang membidangi tentang sosial. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyapa beliau. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cahyo, selama 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Surabaya, utamanya yang ada di Komisi D. Ya. Jadi kita akan berbicara perihal tentang kesehatan, sosial, kemudian pendidikan, dan tentu saja tenaga kerja. Beberapa waktu yang lalu Pak, ada data BPJS ya, tahun 2020 tentang tingkat pengangguran terbuka Pak. Jadi datanya meningkat 9,79%. Nah, sedangkan data per 9 Januari 2020 TPT usia muda yaitu 15 sampai 24 tahun sebesar 5,87%. Ini berarti ada sekitar 60% TPT yang didominasi oleh usia muda. Menurut Bapak, apakah ada hal yang tidak pas pada program pengentasan pengangguran dari pemerintah Kota Surabaya selama ini? Ya, jadi kalau bicara data BPS per tahun 2020 memang hasil pendataannya seperti itu. Tapi sebelum kita jauh melangkah ke sana, mungkin ada baiknya saya jelaskan dulu beberapa hal. Yang pertama tentang TPT yang kita sebut dengan tingkat pengangguran terbuka. Itu adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jadi bukan ada beberapa yang memahami itu dengan jumlah penduduk, bukan, tetapi persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Oh, pembandingnya itu pembandingnya. Ya, Nah, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Jadi ada penduduk usia kerja, keywordnya di angkatan kerja itu. Nah, kemudian penduduk usia kerja adalah penduduk yang usianya 15 tahun ke atas. Nah, ketika dia penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, tapi misal dia sekolah, dia tidak termasuk ke angkatan kerja. Ketika dia ibu rumah tangga, dia tidak termasuk terhitung di angkatan kerja. Begitu pula itu akan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, persentasenya akan berpengaruh di sana. Nah, kemudian kalau kita sebut kemudian pemuda itu menurut undang-undang kepemudaan itu usianya 16 sampai 30 tahun. Di data BPS yang saya dapatkan pada tahun 2020 itu penduduk kita di Surabaya sejumlah 2.904.751. Yang usianya 15 sampai 19 tahun itu sekitar 7,78%. Yang usia 20 sampai 24 tahun itu sekitar 10,01%. Jadi kalau kemudian disambungkan dengan TPT tadi, penduduk Surabaya yang usia 15 sampai 24 tahun itu sebesar 17,79%. Yang dari situ kemudian 5,87%-nya yang termasuk angkatan kerja itu masuk pengangguran. Artinya ketika kita baca data ini bukan yang kemudian dia masih sekolah, bukan yang kemudian dia ibu rumah tangga, tetapi yang memang harusnya dia itu aktivitasnya pekerja, dia masuk ke angkatan pekerja. Sehingga sebanyak 17,79% itu penduduk Surabaya yang usia yang terkait dengan tadi data BPS tahun 2020.
Nah, kenaikan pada tahun 2020 dari 2019 yang TPT usia sekian itu 5,76% menjadi sebesar 9,79% ya tadi ya. Jadi dari 2019 itu 5,76% TPT, kemudian 2020 9,79%. Saya melihat itu sebenarnya lebih disebabkan karena situasi pandemi COVID-19. Jadi bukan karena kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang tidak pas saja gitu ya, tetapi sebenarnya ini juga situasi pandemi COVID-19 dalam pengentasan pengangguran di Kota Surabaya. Hal ini didukung data bahwa kalau kita lihat di angka 2021 di tahun 2021 itu turun 0,11%. Artinya TPT di tahun 2021 itu 9,68%. Jadi turun 0,11% dari tahun 2020. Nah, menurut pendapat saya, melihat data yang telah kita ketahui bersama tadi, saya berharap pemerintah Kota Surabaya lebih memperhatikan permasalahan pemuda, khususnya di pengangguran. Karena jumlah pemuda kita gitu ya, itu sekitar 27%. Antara 27% sampai 28%. Ini jumlah yang tidak sedikit. Dan ketika kita menyelesaikan masalah yang sejumlah segitu dan dia adalah usia pemuda, maka insya Allah permasalahan-permasalahan masa depan itu juga bisa tersolusikan karena kan usia akan terus bergerak. Nah, ada beberapa solusi yang kemudian sudah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan pemerintah Kota Surabaya. Kalaupun sudah dilaksanakan mungkin harus kita awasi agar solusinya itu optimal. Nah, yang pertama adalah perbanyak menciptakan lapangan pekerjaan di sektor real seperti di kawasan apartemen, hotel, restoran dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ya yang Omnibus Law itu bahwa tenaga kerja yang kemudian masih bisa kita push angkanya sampai 80% itu ada di sektor pariwisata. Selain di sektor pariwisata itu tidak bisa kita push serapan tenaga kerja harus tenaga kerja lokal. Itu tenaga kerja lokal itu hanya di sektor pariwisata. Jadi usahakan sektor-sektor real terutama yang terkait dengan sektor pariwisata seperti restoran, kemudian perhotelan, kemudian tempat wisata, kemudian mall. Nah, itu di sektor pariwisata itu serapannya tinggi di sana. Kemudian pemberdayaan UMKM. Jadi kita juga ketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan pemberdayaan UMKM, banyak pelatihan-pelatihan khususnya kepada anak muda dengan menciptakan khususnya yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ada memang programnya itu kalau tidak salah program kewirausahaan mula. Itu memang khususnya di Disbud Porapar hari ini. Jadi tidak di Disnaker tapi di Disbud Porapar. Kemudian saya juga mengusulkan jika memungkinkan nanti secara usulan itu diserap, ada TKPPD. Ini Tim Koordinasi Penanganan Pengangguran Daerah. Jadi khusus untuk menangani pengangguran daerah. Jadi ada desnya sendiri. Ya, jadi dia khusus untuk menyelesaikan penanganan pengangguran, diselesaikan. Kemudian ada pelatihan dan sertifikasi kerja berdasarkan bakat dan minat. Terus yang paling penting juga link and match antara perusahaan dan pencari kerja. Juga berbagai macam bursa kerja baik offline maupun online. Dan masih banyak hal lagi yang mungkin nanti bisa dikerjakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Terkait juga UMKM dan tentu saja yang terkait dengan pemasaran digital. Iya, marketing digital itu dikuatkan juga. Ya, Pak, ini tadi disinggung persoalan pariwisata, Pak. Baru-baru ini kan ada viral kaitan dengan adanya kecelakaan di wahana rekreasi Kenjeran, Pak. Ya. Nah, banyak memakan korban. Nah, ini bagaimana pandangan Bapak? Pada saat itu Bapak teriak-teriak tentang asuransi yang mungkin terabaikan. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Ya, mungkin sudah keluar ya hasil penyelidikan kepolisian ya. Saya belum mendapatkan laporan kembali hasil penyelidikan. Tapi kalau kita ketika menyampaikan sesuatu itu semua berdasarkan kebijakan, dan kebijakan itu
ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang memayunginya. Nah, kalau kita berdasarkan Perda nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan, khususnya pasal 21, maka dalam penyelenggaraan kepariwisataan pemerintah daerah itu mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisata, serta mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah kota untuk melakukan pengawasan terhadap objek wisata yang ada di kota Surabaya ini. Dalam hal ini yang kemarin kejadian di Ken Park ini sebetulnya kita bisa meminimalisir terhadap pengelola wisata tersebut secara dinas Budporapar yang dalam hal ini mempunyai kewenangan itu melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap wahana-wahana bermain yang ada di kota Surabaya, wahana-wahana wisata yang ada di kota Surabaya. Waktu itu kami sampaikan kepada Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dan waktu itu memang kita dalam rangkaian HUT Hari Jadi Surabaya yang ke-729, pasti nanti banyak wisata yang terpakai gitu ya, banyak wahana wisata yang akan dipakai oleh baik itu wisata lokal Surabaya, luar kota ataupun mungkin sampai luar negeri. Nah, itu mungkin diperhatikan wahana-wahananya. Misal perahu itu sudah dicek belum dan seterusnya. Nah, kami berharap pemerintah Kota Surabaya itu melakukan supervisi dan pemutakhiran kelayakan wahana rekreasi di Kota Surabaya itu secara berkala. Jadi ada berkalanya dan mengacu pada pasal 23 di Perda yang sama itu menyebutkan bahwa setiap pengelola wisata di Surabaya wajib memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Sehingga kami berharap juga pencairan asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku dilaksanakan dan bantuan lainnya yang bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab pihak pengelola wisata. Waktu itu yang terkait dengan ini ya, wahana Ken Park ada dua hal setidaknya yang saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan wahananya. Jadi usia wahana, kemudian kelayakannya, pemeliharaannya itu yang kemudian setelah 2 tahun mungkin nggak terpakai ya karena COVID-19, tahun 2022 dibuka. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan kelayakannya, dicek dulu. Yang kedua, yang terkait dengan wahana itu adalah SOP-nya. Saya melihat hari gini kita punya dihubungkan dengan IT ya mestinya, sehingga orang yang datang ke sana itu tidak over capacity. Wahana di sana kan perosotan ya. Nah, harusnya juga di SOP itu tidak boleh naikin orang, memasukkan orang ke perosotan itu kalau yang di bawah belum keluar. Itu kan logis seperti itu. Nah, itu tidak terjadi kemarin. Jadi tidak terjadi, ini belum keluar tapi yang di atas masukin. Berarti ada kelalaian dalam pengawasan. Ya, ada kelalaian dalam pengawasan. Menurut saya juga SOP-nya juga harus dicek itu. Itu turun berapa, naik berapa dan seterusnya. Selain itu, hal yang kedua selain terkait dengan wahana tadi itu adalah bab asuransi. Kemarin kami cek juga bahwa di tiket itu tidak tampak asuransi, tetapi ketika kita cek ada asuransinya. Meskipun terkadang asuransinya itu ini memang tergantung akadnya juga ya. Yang saya ketahui juga tiap kali kejadian kecelakaan itu mendapatkan asuransi sekitar 100 juta. Berapapun jumlah yang celaka di situ. Dalam waktu setahun. Nanti kalau ada kejadian lagi ya sudah selesai asuransinya. Mestinya itu menjadi bagian dari ketika dilakukan pengurusan perizinan bahwa pengunjung yang datang di sana itu sudah di-cover oleh asuransi itu secara jelas ya. Ya, yang pertama begini, ketika saya cross-check sama Disbud Porapar ini, kenapa ini di asuransi bagaimana? Ini termasuk wisata risiko tinggi Pak, jadi harus ada K3-nya. Nah, ketika ada K3-nya, itu setidaknya pengunjung itu tahu bahwa ini termasuk wahana ataupun wisata dengan risiko tinggi, sehingga mereka ketika melepaskan anaknya, ketika mereka memakai wahana itu tidak tidak asal begitu ya, menyepelekan gitu ya.
Nah, yang kedua, menyampaikan bab asuransi itu penting karena membuat mereka merasa, oh aku ada asuransinya gitu. Ada jaminan. Ada jaminan. Begitu pula saya juga menyampaikan mungkin kepada pengelola juga agar kemudian memperhatikan asuransinya, karena misalnya gini ya, 100 juta kemudian kemarin yang mengalami kecelakaan belasan sampai 20-an kan, berarti 100 juta dibagi itu, jadi nggak melihat per orangnya dapat berapa, tetapi pokoknya ini ada 100 juta asuransinya per case, sehingga tidak pertanggungan. Tidak pertanggungan. Jadi seandainya itu lebih banyak lagi, tambah sedikit lagi bantuannya, maka kita juga meminta kepada waktu itu pada pihak pengelola wisata juga ada santunan di luar asuransi tersebut, dan beliau menyampaikan ya siap begitu ya, menyampaikan begitu, terutama yang kemudian ada yang permanen lukanya, ada yang efek permanen ya, ada yang sampai cacat permanen. Ada yang sampai cacat permanen. Saya belum bisa menyebutkan, dan itu saya minta mohon dengan jamin masa depannya. Jadi dan beliau mengiyakan, jangan khawatir Pak, masa depannya saya jamin. Nah itu yang kemudian kita juga harus terus cek gitu ya, apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Nah untuk mencegah hal ini terjadi kembali, kami di Dewan meminta Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk lebih melakukan pengawasan lagi kepada wahana wisata secara langsung, dengan datang satu persatu ke wisata Surabaya yang ada wahananya, terutama secara berkala, terutama yang berisiko tinggi dan berkala, jadi ada waktunya dicek. Dan kami ingin memastikan kontrol pengawasan dari Pemkot sudah dilakukan atau belum terhadap wahana atau permainan wisata di Surabaya. Iya Pak, masih berkaitan dengan fungsi negara melindungi warganya ya Pak. Jadi kaitan kecelakaan ini mungkin lagi tren ya. Yang terbaru kan kecelakaan bus di Tol Sumo itu, di mana banyak warga Surabaya yang menjadi korban. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan fungsi pengawasan DPRD Surabaya terhadap respon pemerintah Kota Surabaya dalam menangani insiden tersebut? Nah, ini bila dikaitkan dengan kewajiban pemerintah Kota Surabaya dalam melindungi warganya tadi. Ya, yang pertama sebelum itu kami sangat prihatin dan berduka atas insiden kecelakaan di Tol Sumo yang merenggut banyak jiwa gitu ya, banyak yang wafat, dan itu punya hubungan keluarga rata-rata 4-6 yang meninggal dalam satu rumah, dalam satu keluarga. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadahnya dan mengampuni segala dosanya. Nah, sesaat setelah kami mendapatkan laporan kecelakaan itu, kami berkoordinasi, berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Kota Surabaya, terutama dari Dinas Kesehatan, untuk merespon gitu ya, untuk checking bagaimana penanganan pemerintah Kota Surabaya. Dan insya Allah kemarin kami apresiasi pemerintah Kota Surabaya cukup tanggap dan responnya cukup baik. Semua korban yang masih selamat dan dirawat waktu itu masih di rumah sakit di Mojokerto itu masih dalam pantauan Bapak Wali Kota langsung gitu ya. Kemudian berkomunikasi dengan rumah sakit di Surabaya juga, ketika sudah siap dipindah gitu ya, mereka yang dirawat itu langsung dipindah ke Suwandi gitu ya, dan ada beberapa di rumah sakit lainnya. Nah, untuk penanganan medis lebih lanjut itu supaya bisa lebih intensif, supaya bisa lebih care ya, kemudian BPJS-nya juga sesuai gitu ya, APBD-nya memakai APBD Surabaya. Nah, untuk yang korban sudah meninggal, sudah dimakamkan, dan ahli waris mendapatkan santunan juga dari Jasa Raharja. Dan kami sendiri bersama Bu Wakil Ketua, Bu Reni Astuti, itu datang ke rumah korban satu-satu, terutama korban yang meninggal. Kami menyampaikan rasa duka cita dan kehilangan, serta mendoakan terutama bagi yang wafat. Jadi tiap rumah kami datangi, kami beri santunan, dan juga yang paling penting adalah doanya. Jadi tiap rumah kami doakan, terutama warga yang terdapati wafat itu. Sempat ikut tahlilan ya Pak? Sempat ikut tahlilan waktu itu karena sudah malam. Bu Reni yang ikut tahlilan. Sebenarnya saya ada kegiatan lain yang intinya saya titip juga ke Bu Reni dalam tahlilan untuk mendoakan juga.
Karena saya waktu di tiap rumah itu mimpin ngirim Fatihah di tiap rumah para korban itu. Nah, kami menginginkan memastikan dan mengawal agar hak-hak para korban itu, baik yang meninggal atau yang dirawat di rumah sakit, itu mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah Kota Surabaya. Dan insya Allah dari pengamatan kami, insya Allah respon dan pelayanan dari pemerintah Kota Surabaya terhadap kecelakaan di Tol Sumo ini kami apresiasi cukup baik, bahkan sangat baik responnya. Nah, untuk mencegah hal yang sama itu terulang, kecelakaan itu, mungkin pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya itu bisa melakukan proaktif memeriksa baik izin trayek, kelayakan bus, serta pengemudi bus, terutama trayek pariwisata yang di bawah wewenang di Sub Surabaya. Dan untuk warga Surabaya juga kami berpesan agar dalam melakukan perjalanan, termasuk perjalanan wisata, mengutamakan keselamatan dan kesehatan terlebih dahulu daripada yang lainnya, dengan saling mengingatkan khususnya terhadap kru transportasinya. Diingatkan kalau sopirnya terlalu ngebut, diilempal, ngebut gitu ya, atau kelihatan seliat-seliut begitu ya, dibangunkan suruh berhenti dulu, tidur dulu, enggak apa-apa gitu ya. Bahkan saya sempat berpesan juga, kemarin saya juga mengantarkan pariwisata juga, mohon para peserta pariwisata ini ketika tidur tidak semuanya tidur. Ada 1-2 orang itu tetap bangun. Nah, jaga-jaga kalau supirnya agak meleset-meleset begitu ya, lalai begitu. Insya Allah itu. Ya, Pak, ini sekarang pindah kepada sektor pendidikan ya Pak. Iya, sektor. Guru sebagai faktor utama dari pendidikan ya Pak. Ini konon kan guru kan banyak yang dipuja-puji oleh masyarakat, juga berbagai kalangan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun masih ada juga yang menyayangkan bahkan mengeluhkan Pak, nasibnya seringkali kurang beruntung. Terlebih lagi guru swasta yang konon gajinya jauh di bawah UMK, tunjangannya juga katanya juga sering telat. Nah, diantaranya itu tunjangan yang tahun 2022 ini Pak, sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini bagaimana pendapat Bapak? Ya, untuk guru swasta ya, seperti yang kita ketahui bersama, memang untuk guru yang mengajar di sekolah swasta itu masih banyak kurang dalam hal kesejahteraannya, khususnya guru-guru swasta yang kemudian dia di bawah yayasan-yayasan swasta yang mungkin tidak terlalu besar. Tapi sebenarnya juga ada guru swasta yang dia di bawah naungan yayasan yang besar begitu ya, seperti dan jauh lebih sejahtera dan lebih sejahtera daripada guru negeri bahkan gitu ya, seperti Al Hikmah di sekolah Petra ataupun sekolah-sekolah yang lainnya, karena memang yayasannya yayasan yang besar. Bonafit ya Pak. Nah, ini yang kita bicarakan yang di swasta yang memang yayasannya itu juga yayasan kecil. Nah, untuk membantu kesejahteraan guru itu yang mengajar di sekolah yayasan yang tidak besar, maka ada usaha dari pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan itu memberikan insentif atau tunjangan mengajar, yakni melalui aplikasi Si Agus namanya. Si Agus, besarannya tiap bulan itu kurang lebih 1 juta, dipotong PPN jadi 970.000. Jadi 1 jutanya nggak bulat Pak. Nah, nilai tersebut memang kecil, tapi ini menjadi niat baik, langkah baik yang harus kita apresiasi juga kepada pemerintah Kota Surabaya untuk membantu guru-guru sekolah di swasta. Tapi memang dalam perjalanannya kami mendapat laporan tunjangan Si Agus ini beberapa kali sering mengalami keterlambatan, dikarenakan mungkin juga ada beberapa sebab yang kalau kita dalami itu ada sekolah yang terlambat input. Nah, input datanya ketika terlambat, kemudian pasti tunjangannya juga terlambat cair. Nah, ini tidak bisa dipukul rata semua sekolah seperti itu, harus dicek satu persatu, case by case. Karena saya pernah mengadvokasi dan ternyata memang ketika kami cross check di Dinas Pendidikan, ini sekolahnya lapornya terlambat Pak, sehingga pencairannya juga terlambat. Nah, nanti kalau terjadi di seluruh sekolah swasta di Surabaya yang menggunakan Si Agus ini, baru kemudian kita bisa sampaikan ada apa dengan Dinas Pendidikan Surabaya anggarannya. Tapi biasanya seperti ini case by case Pak. Ya. Pak, masih berkaitan dengan soal guru ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada insiden yang kurang bagus ya Pak. Ada seorang guru itu memukul siswanya.
Jadi ini dilakukan oleh oknum. Ini apabila kita kaji berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana Kota Surabaya ini kan ditetapkan sebagai kota yang ramah anak, layak anak, sehingga dimanapun itu anak Indonesia ada di Surabaya dijamin keselamatannya, kesehatannya, dan seterusnya. Ya. Bagaimana pandangan Bapak? Nah, bagaimana kita ketahui kasus pemukulan oleh oknum guru di salah satu SMP di Surabaya pada bulan Februari kemarin kalau tidak salah, itu kami sangat sesalkan. Kami sangat menyesal kenapa seorang pendidik yang dia seharusnya punya jiwa pendidik yang sabar ya dalam menghadapi anak-anak itu melakukan tindakan tersebut. Nah, menurut kami oknum guru tersebut secara hukum melanggar pasal 76-C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya tiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, untuk itu kami di Komisi D memberikan saran, menganjurkan agar ke depan, ini mungkin bisa disampaikan kepada Dispendik, dan pernah kami sampaikan ke Dispendik secara lisan, agar ke depan guru-guru di sekolah ini mendapatkan materi tentang psikologi dalam mengajar, dalam sehari-harinya. Dan dari materi psikologi itu ada materi pengendalian diri melalui pelatihan-pelatihan, dan ilmu psikologi ini minimal membantu guru agar lebih mengontrol emosinya, lebih sabar dan berperilaku yang baik di saat mengajar. Dan kita tahu selama pandemi 2 tahun ini itu ada dampak ya sedikit banyak membuat interaksi guru dan peserta didik atau siswa ini menjadi kurang. Yang kadang juga kita juga dapati bukan hanya sebenarnya salah gurunya yang kurang sabar, tetapi juga kadang anak-anak ini karena keterlaluan juga begitu ya. Tapi sekali lagi bagaimanapun mereka anak-anak, dan kita sebagai pendidik gitu ya, guru sebagai pendidik itu orang yang lebih dewasa, seharusnya bisa lebih mengontrol emosi dan lebih sabar. Jadi memang ya ini salah satu juga dampak pandemi ya. Ya. Kembali kepada pariwisata Pak, ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Jadi keberadaan kawasan kota tua di Surabaya, nah, di daerah utara khususnya itu kan diharapkan menjadi satu daerah yang potensi pariwisata. Ya. Namun kondisi yang ada seperti pasar yang masih becek, makam tua, bangunan rumah tua yang cenderung tidak terawat, ditinggalkan pemiliknya, kemudian malah dicoret-coret, tulisan vandalisme dan sebagainya. Nah, ini pemerintah kota ini sebenarnya kan telah hadir, Pak. Pemerintah kota telah berusaha membantu melakukan pengecatan warna-warni sehingga kelihatannya supaya menarik, itu tujuannya. Namun hal ini dianggap oleh sebagian orang yang mengerti tentang estetika dari sebuah heritage bahwa ini tidak sesuai dengan kaidah kawasan tradisional yang memiliki fungsi heritage-nya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya. Jadi untuk pertanyaan ini kita kembali mengacu kepada undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bahwa cagar budaya ini berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dan di Surabaya Utara, itu sebenarnya di Surabaya lain juga ada, tapi memang kalau kita lihat beberapa kali kami juga melakukan kunjungan di misalnya di Kota Semarang ataupun Yogyakarta, memang kawasan kota lama gitu ya, atau kota tua atau sebutan lainnya itu ada berada di pesisir sungai, dia ada di pesisir sungai, dan itu menunjukkan peradaban. Yeah. Nah, peradaban kita yang di daerah pantai itu biasanya yang dekat pantai, dan Surabaya ada di sebelah utara Jawa, dan ketika di sebelah utara Jawa maka kota-kota yang mulai peradaban itu ada di sebelah utara. Yeah. Gitu ya. Dan memang banyak kawasan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Surabaya seperti kawasan religi Ampel, kemudian gedung-gedung di kawasan Jalan Karet serta kawasan Jalan Pabean. Ini merupakan heritage peninggalan bagi Kota Surabaya. Nah, dalam undang-undang tersebut tentang cagar budaya disebutkan bahwa revitalisasi potensi situs cagar budaya
atau kawasan cagar budaya itu memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Jadi sebenarnya itu kita tidak boleh kemudian melakukan pengecatan secara serampangan gitu ya, itu harus dipertimbangkan. Kemudian melakukan coret-coret di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai situs heritage ini. Bahkan sebenarnya membangun pun itu kita juga harus berhati-hati, lihat situsnya. Saya kasih cerita contoh, saya tidak bisa sebutkan bangunannya secara spesifik karena dikelola oleh swasta. Ada bangunan cagar budaya yang kemudian dia masuk bangunan cagar budaya dan itu dimiliki oleh swasta. Kemudian mungkin karena semangatnya ya pemilik swasta ini gitu ya, perusahaan swasta ini membangun bangunan yang bukan cagar budaya, bangunan baru itu persis seperti bangunan cagar budaya. Nah ternyata itu pun saya juga baru tahu, itu malah mengurangi nilai bangunan cagar budaya yang asli. Ketika ada bangunan baru jadi mereplikasi serupa dengan bangunan cagar budaya di sekitarnya itu, meskipun milik iya kan terserah saya yang bangun-bangun seperti apa ya modelnya ya. Tapi ternyata itu membuat nilai cagar budaya itu turun. Nah itu banyak hal yang kemudian kita harus pelajari, hal-hal yang kemudian bisa membuat nilainya turun, bahkan nilai sejarahnya hilang, itu kita juga harus hati-hati. Nah begitu pula ada juga satu bangunan itu yang kemudian pemiliknya ini tidak berani, karena dia masuk cagar budaya juga, sudah masuk, pemiliknya ini tidak berani merenovasi. Kenapa? Ketika merenovasi harus izin dulu, bahan-bahan temboknya harus sesuai, harus sama. Nah ini memang suatu peraturan yang kemudian kita harus tetap patuh, tetap harus patuh, tetapi kemudian juga harus disolusikan dong. Karena ketika mengikuti dengan sesuai dengan idealita, sesuai undang-undang itu, ternyata biayanya lebih besar daripada ketika kita merenovasi bangunan biasa. Iya. Gitu. Maka untuk itu kami berharap agar pemerintah Kota Surabaya lebih berhati-hati kembali jika akan melakukan revitalisasi kawasan-kawasan tersebut, agar tidak mengubah fungsi aslinya sebagai kawasan heritage Surabaya, bahkan mungkin mengurangi nilai sejarahnya, nilai cagar budayanya, atau bahkan sampai hilang ketika kita kemudian tidak hati-hati dalam merenovasinya atau memperbaikinya. Ya. Begitu Pak Anang. Pemirsa, tampaknya dialog kita ini semakin lama semakin menarik, tapi akhirnya waktu tua yang harus memisahkan kita. Tetapi tetaplah bersama kami karena masih ada dialog-dialog di masa yang akan datang yang tidak kalah seru dengan dialog pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami sampaikan salam sejahtera, semoga kita sehat semua. Tetaplah bersama kami di Surabaya TV di channel 44 UHF. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.